orang yang di masjid maka dia berarti rajin mengaji. Orang yang rajin mengaji dia adalah sahabat sejati yang kalau kita dalam keadaan susah terpuruk sekalipun dia akan hadir di samping kita. Tapi kalau kawan yang tidak soleh, kawan yang tak berilmu, kalau kita kaya didekatinya kita, tapi kalau sudah kita bangkrut ditinggalkannya kita. Wal'iyadzubillah. Tapi insyaallah jamaah yang hadir ni adalah kawan-kawan yang setia. Kan begitu kata Haji Ahmad Baki. Apa kata beliau dalam qasidah Melayunya? Elok-elok tuan bergantung, jangan berpegang di dahan rapuh. Di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Pelan-pelan tuan berlari, hati-hati jika melompat. Teman ketawa mudah dicari, teman menangis sukar didapat. Betul? Betulnya kuat kali Pak. Empaknya pengalaman semua ini Pak Utua. Hadirin yang Allah muliakan, memang begitu dunia ini. Kadang manusia mendekati kita kalau ada maunya Bapak Ibu. Tapi kawan-kawan yang soleh yang sudah mengaji Bapak Ibu, sesusah apapun kita tetap akan disapunya pundak kita. Sabar abang bang, mungkin belum rezeki abang. Sabar kakak kak, belum rezeki kakak. Itulah kawan yang soleh dan soleha. Dia tak akan pergi meninggalkan kita. Maka Nabi Muhammad tu alhamdulillah dikelilingnya ada sahabat-sahabat yang soleh. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan ke Besilam sehingga sebentar ke tebing tinggi, saya ulangi ucapan salam yang menjawab semoga cepat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tak sesemangat itu nampak. Naik haji semangat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabiil ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa atfatan ya jiratal alami ya muhailal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atbata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi. Alhamdulillah Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebuah hari yang barokah ini, yang hikmat, yang nikmat, nyaman, bahagia, tenang. Ini nikmat dari Allah yang Allah kasih kepada kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan selalu Allah berikan ketenangan batin kepada kita jamaah yang hadir subuh hari ini Bapak Ibu. Allah berikan keberkahan
dalam setiap umur kita selalu dalam ketaatan. Maka Bapak Ibu, manusia ini kan kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, ulama hikam, kata beliau, banyak manusia ini rubba umrin ittasad amaduh wa qallat amdaduh. Banyak manusia panjang umurnya tapi sedikit nilainya. Panjang umurnya sedikit nilai manfaatnya. Ada orang umur 70 tahun tak pernah sakit Bapak Ibu. Sementara ada mungkin di sisi lain dia punya tetangga umur 40 tahun rajin ke masjid. Rajin ke masjid. Tapi yang 40 tahun ini banyak sekali nilai manfaatnya, berguna di masyarakat, hadir di SKM, jadi ketua masjid, jadi imam masjid. Agak sakit-sakit sedikit. Agak sakit. Sementara ada bapak ni umur 70, membanggakan diri dia, ambo dah 70 ndak ada ambo sakit-sakit, rokok sempurna 2 bungkus sehari, goes jalan terus, bangga dia dengan umur 70, dia tak pernah sakit, kemudian habis sanger 3 gelas setiap hari, tapi itu aja kerjanya, sholat enggak, mengaji enggak, rokok jalan terus. Dia banggakan. Padahal Bapak Ibu, kalau cerita tak pernah sakit, Fir'aun tak pernah. Maka dipastikan kalau ada orang yang tak pernah sakit jamaah masjid Baitul Salam ini, maka fix ini keturunan maka kalau awak ini sakit, alhamdulillah. Kenapa kalau alhamdulillah Ustaz? Karena awak sudah berbeda dengan Fir'aun. Maka ibu alhamdulillah. Kalau suaminya sakit, alhamdulillah. Bu, kalau laki sakit, alhamdulillah. Karena kalau laki bu tidak sakit-sakit berarti tidak mau ngecek bu. Nah Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, bersolat kepada Nabi Muhammad, kita ucapkan sama-sama sekali lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Banyak kita bersolawat, abil khusus di bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Yang ada ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih mulia, bulan Ramadan kah atau bulan Rabiul Awal. Maka ada ulama yang menjawab bulan Ramadan, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Lalu ada yang menjawab Rabiul Awal, karena di dalamnya lahir manusia mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Sehingga jangankan manusia, pohon, binatang, bebatuan ikut bahagia menyambut hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu tertuang dalam qasidah, Rahatil atyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nur yabdu mimma ani ahmadi. Rahatil atyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nur yabdu mimma ani ahmadi. Rohatil atyar, atyar jamak daripada toirun. Toir itu burung, atyar burung-burung ikut bernyanyi, bernyanyi ria lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, maka di bulan Rabiul Awal ini banyak-banyak sedekah, banyak-banyak bersolawat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat syafaat kala di yaumil akhir. Kata Nabi, man azzama maulidi, siapa orang yang memuliakan kelahiranku, kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah, maka nanti akan aku kasih syafaat pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk Bapak Ibu. Adapun orang yang tak suka dengan maulid, mudah-mudahan dapat juga dia syafaat besok. Cuman ujung-ujung lah, agak di pinggir-pinggir, ujung-ujung sudut. Yang suka-suka membid'ahkan maulid itulah. Ya, mudah-mudahan yang hadir ini tak ada.
Karena kalau dia hadir pasti habislah malam subuh ni. Allah muliakan, subuh hari ini insyaallah kita akan membahas satu tema tentang Rasulullah dalam kitab Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin, taklif disusun oleh almarhum Syekh Muhammad Al-Hudribik. Ini kitab dulu kami kaji di pondok pesantren waktu kelas 1 aliyah. Alhamdulillah berkah ilmu ini sampai hari ini kitab ini masih dibaca sudah bertahun-tahun. 2008 2009 Bapak Ibu saya masih kelas 1 aliyah ya, tahu saya hitung-hitunglah nanti hitung, berarti Ustaz masih muda nampaknya. ya. Jadi ini sudah 2024, hampir 2025, bentar lagi, berarti lebih kurang kalau 2009 berapa tahun itu? 14 ya, 15, sekitar 15 tahun kitab ini. Alhamdulillah barokah. Itulah kitab-kitab para ulama itu yang umurnya sudah ada yang ratusan tahun Bapak Ibu ya. Masya Allah, berkahnya ilmu para ulama itu inilah dia. Makanya ada ungkapan dalam kitab Manhajus Sawi, para ulama-ulama terdahulu itu mereka tetap hidup walaupun jasadnya telah mati. Para ulama-ulama itu mereka tetap hidup walaupun jasadnya sudah dalam kubur. Apa maknanya Ustaz? Kitabnya masih dibaca orang. Imam Bukhari kitabnya masih dipakai orang. Imam At-Tirmidzi masih dibaca orang. Kitab fikih, macam-macam kitab. Imam Syafi'i kitabnya bahkan dikenal sebagai Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada para ulama. Bapak Ibu, subuh hari ini ada satu bahasan tema dalam kitab Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin ma akramahullahu bihi qabla an-nubuwati, kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepada Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Sebelum kenabian, sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, ada kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah, Pak. Berarti dihitung mulai sejak lahir. Sejak Nabi lahir baru Allah muliakan. Apa kemuliaannya Ustaz? Di antaranya Bapak Ibu, berhala-berhala di kota Mekah itu hancur. Api abadi orang-orang Yahudi itu padam. Ya. Pohon-pohon, dedaunan, bebatuan ikut bahagia gembira ria. Ini kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi, lahirnya saja sudah bahagia. Makanya ketika Nabi Muhammad itu lahir, Pak, dibawa oleh Syaibatul Hamdi. Siapa namanya? Syaibatul Hamdi siapa Bapak Ibu? Syaibatul Hamdi itu Abdul Mut, itu nama aslinya, Pak. Bidan beliau itu adalah ibu daripada Abdurrahman bin Auf. Setelah diterima oleh ibu Abdurrahman bin Auf yang kelak menjadi sahabat Nabi, maka diberikan kepada Syaibatul Hamdi, kakek beliau Abdul Muttalib. Lalu dia pergi ke dalam Ka'bah, dia berdoa. Doanya itu dijadikan qasidah sekarang oleh orang-orang, oleh ulama-ulama qasidah hari ini. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulam thayyibal ardani. Dia bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Qad sada fil mahdi ala al-ghilmani u'iduhu bil baiti dzil arkani hatta arahu balighal bunyani u'idhu min syarri di syanani min hasidin muttari bil ainani antal ladzi summiyat fil qur'ani
Ahmadu maktubun alal jinani Shalla alaika Allahu fil ahyani Ahmaduhu fi sirrihi wal i'lani Haqqa alal islami wal imani Ya Rabbana bil Mustafal adnani Ighfir dhunubi thumma aslih syani. Doa yang dibaca Abdul Muttalib rasa syukurnya kepada Allah diberi dia cucu yang mulia yang beliau kasih nama apa? Muhammad. Jadi itu yang mengasihi kakek beliau. Terpuji supaya apa dikasih nama Muhammad? Supaya seluruh alam ini memuji beliau. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu diantara kemuliaan beliau lahir bahwa Allah muliakan. Apalagi Ustaz, dalam kitab Berjanji disebutkan Aminah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mudah saja Bapak Ibu. Mudah. Dan Nabi Muhammad dalam kitab Berjanji disebutkan lahir dalam keadaan sujud. Insyaallah. Ini kemuliaan Nabi Muhammad. Nah, jadi nanti dibahas sini Bapak Ibu. Kok bisa Ustaz? Tak usah tanya kok bisa. Itu disebut dengan khariqul adat. Apa namanya? Khariqul adat itu artinya yang berbeda dengan adat kebiasaan atau menyalahi adat. Tak biasanya itu terjadi disebut dengan khariqul. Apa yang diberikan Allah kepada para nabi di luar akal manusia itu disebut khariqul adat, dan itu bagi para nabi biasa. Ya Bapak Ibu ya? Nah, itu diantara kemuliaan-kemuliaan. Lalu apalagi Ustaz? Disebutkan dalam kitab ini, ma hasala minal barakat ala ali Halimah alladzina kana mustardian fihim. Apa yang terjadi kemuliaan yang diberikan Allah? Hadirnya Nabi Muhammad memberikan banyak keberkahan ala ali Halimah kepada keluarga Halimatus Sa'diyah. Halimah ini kan ibu susu Nabi Muhammad Bapak Ibu. Apa yang terjadi kepada Halimah? Banyak sekali keberkahan. Satu, mohon maaf, susu daripada Halimah makin banyak sehingga dia bisa menyusui anaknya yang lain. Lalu onta daripada Halimah yang dulunya kurus tiba-tiba berubah menjadi gemuk. Dan binatang-binatang ternak milik daripada keluarga Halimah sehat semua Bapak Ibu. Ini keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hadirnya Nabi Muhammad membawa keberkahan untuk orang lain. Apa hikmah yang bisa kita ambil Bapak Ibu dalam hidup ini? Hadirnya kita apakah menjadi kebaikan untuk orang banyak, atau hadirnya kita hanya menjadi perusuh, hadirnya kita hanya menjadi keburukan untuk orang lain? Ya, coba kira-kira Allah muliakan, hadirnya awak, kita perkecil ruang lingkupnya dalam keluarga saja dulu. Kita jadi ayah, apakah kita menjadi ayah yang dirindukan oleh anak-anak kita? Atau mohon maaf, ada yang kadang ingat-ingatlah, ndak. Ada yang ayah ni memang rindu Pak, bawa anak-anak ni mau pulang saja. Maka saya bilang sama kawan-kawan saya yang pekerja-pekerja, kalau engkau kerja gajimu jutaan bahkan ratusan bahkan miliaran, tapi ketika kau pulang sampai ke rumah anakmu biasa-biasa saja, maka itu masalah. Saya bilang, banyak tidak yang begitu Bapak Ibu? Kenapa Ustaz? Itu tadi kita kadang banyak disibukkan oleh kegiatan-kegiatan dunia yang sebenarnya mendidik anak itu adalah ibadah. Apa Bapak Ibu? Dan kita diciptakan Allah untuk begitu, kata Allah dalam hadis qudsinya, fa izzati wa jalali ya bani Adam khalaqtuka lil ibadah. Aku ciptakan kau ni untuk ibadah. Fala tal'ab, jangan kau main-main. Jadi kita diciptakan bukan untuk jadi PNS, bukan untuk jadi ustaz, untuk ibadah. Jadi ustaz ibadah.
Jadi imam ibadah. Jadi PNS harusnya. Tapi dalam proses perjalanan, ketika orang dikasih jabatan, lupa dia. Lupa. Akhirnya apa Ustaz? Akhirnya kesombongan mengakar dalam hatinya. Kekuasaan sudah dia punya, maka keluarganya pun semua harus jadi pemimpin. Ini contoh nih, contoh aja nih. Kalau ada kesamaan, mohon maaf, memang disengaja. Lain tempat ya. Nah, jadi Allah muliakan, bukan di sini maksudnya ya. Sini tak ada sini. Sini semuanya orang soleh, calon ahli syurga. Amin ya rabbal. Nah, maka Allah muliakan, hidup ini kita diciptakan Allah untuk ibadah. Mengaji ini ibadah. Nabi katakan wa talabahu ibadatun, mencari ilmu ini ibadah. Hadis Imam Tirmizi dalam kitab Manhajus Sawi, mencari ilmu ini ibadah. Maka Bapak Ibu ini sedang ibadah, walaupun terkantuk-kantuk sikit ibadah. Maka saya bilang sama jamaah saya, Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu jamaah yang tertidur kalau kajian subuh, alhamdulillah, karena tertidurnya dikaji di daripada lalok di rumah mengalir lences tu kemana-mana. Tapi di masjid ni terlalok sikit Pak. Saya tidak masalah kalau ada jamaah yang tidur pas kajian saya, Bapak Ibu. Saya tidak pernah marah, senang saya, tidak apa-apa. Yang penting beliau sudah hadir ke masjid untuk mendengarkan kajian. Ini kan sudah usaha Bapak Ibu, betul tak? Ini usaha. Maka oleh kerana itu yang mau laloklah. Nah, itu yang pertama. Jadi apa kemuliaannya Allah kasih Ustaz? Dalam kitab Nurul Yakin disebutkan keberkahan yang diberikan Allah kepada keluarga Halimatun Sa'diyah, ibu susu Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga ada syair dari Imam Busiri. Imam Busiri ini seorang ahli qasidah. Dia juga punya syair qasidah Hamziyah. Imam Busiri ini, kalau yang saya tahu, itu sholawatnya yang selalu dipakai UAS tuh. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi. Dah hafal Ibu? Oh, dah hafal. Tak bisa lanjut nampaknya. Ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami amin tada. Ada panjang itu. Ada saya kitab burdah di rumah. Kitab burdah itu biasa dipakai oleh para ulama ya, kasidah-kasidah, pujian-pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Sama dengan Barzanji juga Bapak Ibu. Barzanji itu pun isinya pujian-pujian untuk Nabi. Maka kalau ada orang yang tak suka dengan Barzanji, dikatakannya Barzanji bid'ah, sama dengan dia mengatakan dia tidak suka Nabi Muhammad dipuji. Apa isi Barzanji itu? Al-jannatu wa na'imuha sa'adu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Begitu Bu. Kan? Orang Melayu begitu dia. Kami di Asahan sana biasa kalau udah maulid Bapak Ibu pasti dibaca itu di Asahan. Ya. Walamma tamma min hamli syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Tatkala sempurna kehamilan daripada Aminah 2 bulan, menurut pendapat yang kuat, tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad ijtaja bi akhwalihi bani adi min at-ta'ifatin najjariyah wa makasa fihim syahran saqiman yu'anuna sukmahu wa syakwa orang Melayu begitu membacanya. Kenapa Ustaz? Syahdu.
sehingga membuat jamaah pun tidak mengantuk. Tuh. Kalau di Jawa tidak begitu baca qasidah berjanji, rata saja. Beda. Orang Melayu itu pakai itu. Itu makanya orang Melayu ini syahdu dia. Syahdu. Nah, balik ke kaji kitab Allah muliakan. Imam Busiri menyebutkan dalam sebuah qasidah hamziahnya, apa kata beliau? Wa idza sakharal ilahu anasan li sa'idin fa innahum su'ada. Kalau Allah sudah menundukkan manusia supaya bahagia, fa innahum su'ada, maka sesungguhnya mereka akan bahagia. Jadi Allah kalau sudah berkehendak kepada keluarga Halimah yang dulunya miskin, ya, Allah sudah berkehendak menjadikan mereka bahagia, maka mereka pun bahagia. Dengan apa? Hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, itu poin pertama, kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi. Apa dia Ustaz? Keberkahan yang diberikan Allah kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa kemuliaannya Ustaz? Ma hasala min sakki sadrihi wa ikhraji hajji syaitani minhu. Peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW dan mengeluarkan tempat-tempat setan dari dalam dadanya. Ini kan tidak pernah terjadi sama kita Bapak Ibu. Ada enggak jamaah Baitul Salam nih yang dadanya pernah dibelah oleh malaikat Jibril? Ada? Nah, itu kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Apa hikmahnya? Pembelahan dada Nabi itu ada 4 kali dalam sejarah Bapak Ibu. Berapa kali? 4. Apa hikmahnya? Seorang Nabi kekasih Allah saja dibersihkan 4 kali hatinya, padahal dia kekasih Allah. Apa maknanya Ustaz? Kita nih, kita baru Allah muliakan, yang bukan Nabi berarti harus lebih banyak. Karena kata Nabi apa? Ala fil jasadi mudghah, dalam diri manusia ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang satu itu elok-eloklah semuanya. Wa idza fasadat, kalau yang satu itu rusak semuanya. Rusak akalnya, rusak pikirannya, rusak kinerjanya. Kalau yang satu rusak, apa dia? Ala wahyal qalbu, hati. Maka hati-hati dengan hati, jangan suka main hati. Karena kalau sering main hati bisa sakit hati. Kalau sudah sering sakit hati bisa makan. Kalau udah banyak makan hati bisa cepat. Ya Allah, Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi kemuliaan yang kedua yang diberikan Allah, peristiwa pembedahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo Bapak Ibu, bagaimana Ustaz supaya hati kami ini selalu ada obatnya? Kata ulama, dawaul qalbi khamsah, di antara obat hati itu ada 5. Satu di antaranya apa? Mujalasatus sholihin, duduk sama orang-orang soleh. Ustaz, kenapa Ustaz kajian subuh? Saya ingin duduk dengan Bapak Ibu yang soleh dan soleha. Saya ini belum soleh, saya ini belum alim. Duduklah di sini. Mudah-mudahan saya dapat berkah. Ada ibu-ibu awak di sini yang tahajudnya tak pernah tinggal, atau ada orang tua kami, bapak kami hadir ni solat duhanya tak pernah tinggal. Hadir saya kemari, berdoa tadi dipimpin Pak Imam, diaminkan oleh ibu itu, dapat saya berkahnya. Itulah hidup ini Bapak Ibu. Kita ini hanya menumpang tua saja. Tak ada kita ini yang hebat. Tak ada yang hebat Bapak Ibu. Kita hanya menumpang tua. Apa itu tua? Menumpang barokah. Dari siapa Ustaz? Guru, orang tua, sahabat, kawan. Itulah kenapa dalam hidup ini meski banyak-banyak kawan, bukan banyak-banyak musuh. Banyak-banyak kawan. Di mana kawan yang baik itu Ustaz didapat? Di masjid. Karena orang yang di masjid maka dia berarti rajin mengaji. Orang yang rajin mengaji, dia adalah sahabat sejati yang kalau kita dalam keadaan susah terpuruk sekalipun, dia akan hadir di samping kita. Tapi kalau kawan yang tidak soleh, kawan yang tak berilmu, kalau kita kaya didekatinya kita, tapi kalau sudah kita bangkrut ditinggalkannya kita. Wal'iyadzubillah. Tapi insyaAllah jamaah yang hadir ni adalah kawan-kawan yang setia. Kan begitu kata Haji Ahmad Baki. Apa kata beliau dalam qasidah Melayunya?
Elok-elok tuan bergantung, jangan berpegang di dahan rapuh. Di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Pelan-pelan tuan berlari, hati-hati jika melompat. Teman ketawa mudah dicari, teman menangis sukar didapat. Betul? Mak, betulnya kuat kali Pak. Nampaknya pengalaman semua ini Pak Ketua. Hadirin yang Allah muliakan, memang begitu dunia ini. Kadang manusia mendekati kita kalau ada maunya Bapak Ibu. Tapi kawan-kawan yang soleh yang sudah mengaji Bapak Ibu, sesusah apapun kita tetap akan disapunya pundak kita. Sabar abang bang, mungkin belum rezeki abang. Sabar kakak, belum rezeki kakak. Itulah kawan yang soleh dan soleha. Dia tak akan pergi meninggalkan kita. Maka Nabi Muhammad itu alhamdulillah dikelilingnya ada sahabat-sahabat yang soleh. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Betapa solehnya Abu Bakar Bapak Ibu. Sebelum Nabi masuk ke dalam gua Hira, ya, sebelum masuk ke Jabal Sur, apa kata Abu Bakar? Kau tunggu di sini ya Rasulullah, biar aku yang masuk dulu, biar ku cek dulu. Kira-kira Bapak Ibu di dalam gua itu kalau ada singa yang siap menerkam, mati tidak duluan Abu Bakar? Wah, itu sahabat Nabi itu. Biar mereka mati demi sahabatnya. Kalau sekarang terbalik, biar dia hidup, orang lain terserahlah. Hidup-hiduplah, mati-mati ya. Ali bin Abi Thalib, kira-kira kalau ketika Nabi hijrah itu Bapak Ibu langsung ditebas oleh orang Quraisy dalam selimut itu, meninggal tidak Ali? Tapi dia berani Pak. Luar biasa mental sahabat-sahabat Nabi itu. Maka kita bisa belajar Bapak Ibu, ya, di antara sunnahnya maulid itu kita mengambil hikmah pelajaran besar daripada perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Di antaranya perjalanan sahabat-sahabatnya. Maka sahabat itu ada 4 yang bisa kita ambil pelajaran. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Apa yang diambil dari Abu Bakar? Kebijaksanaannya. Abu Bakar ini bijaksana, orangnya tenang. Umar modelnya memang agak bawaannya Pak takbir. Umar itu jangankan manusia, setan pun lari. Iya Pak. Disebut dalam kitab Ushul Ibad itu riwayat tentang setan itu dari Umar. Yang menyebut 9 nama setan itu Umar. Berarti kan Umar ini memang sering ketemu sama setan tuh kalau lewat Bapak Ibu. Umar dari jalan pemuda ini, pemudi ini, pemuda ya. Nah, dari Masjid Al-Jami itu kejauhan mungkin pas setan lewat ditengoknya di samping Masjid Baitul Salam ada Umar, dicarinya jalan lain karena setan tak mau punya urusan sama Umar. Kalau awak sekarang setan tuh berkawan sama awak. Begitu tegasnya Umar Bapak Ibu. Asal sudah dibawa saja pedangnya. Kita masih ingat waktu ada rumah kecil yang dihancurkan ya pada masa Gubernur Amr bin As, yang disuruh tolong bawakan pedangku nih sama Amr bin As. Wow, ya, bawa pedang, bawa tulang. Nah, tulang yang diluruskan oleh pedang Umar. Oh, garis. Tolong bawa tulang ini. Tulang aja itu. Cuma mana pula kalau dagingnya. Oh, jadi luar biasa ketegasan Umar. Jadi memang sahabat itu beda-beda. Kemudian ada Utsman. Utsman ini gemar bersedekah. Sampai hari ini kalau kita umroh pergi ke Madinah, ada hotel Utsman bin Affan Pak, rekening Utsman bin Affan. Itulah jariahnya luar biasa. Nah, ini bagian-bagian kalau pengurus ini yang pandai-pandai cari dana. Utsman bin. Lalu ada yang keempat, Ali bin Abi Thalib ini cerdas. Kata Nabi, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Saya kotanya ilmu, kalau mau masuk kota lewat pintu dulu. Mana pintunya? Ali babuha. Pintunya itu apa Ibu? Satu jawaban dia tentang ilmu dan harta, pertanyaan satu dia kasih 14 jawaban yang berbeda. Itu cerdasnya. Ini bisa ditarik dalam pelajaran kehidupan. Kita akan ketemu dengan orang yang berwatak seperti Abu Bakar, kita juga akan bertemu dengan orang seperti Umar, kita juga bertemu dengan orang seperti Utsman, bertemu dengan waktu seperti Ali. Dan ini bisa ditarik untuk pengurus masjid. Pak Ketua seperti Abu Bakar ya.
Sekretaris seperti Ali bin Abi, bendahara seperti Utsman bin Affan. Siapa lagi? Umar bin Khattab. Wah, bagian-bagian keamanan tuh, Pak. Wah, ya Umar ini kan disegani, keamanan ini perlu disegani, maka wajahnya sangat sangar-sangar sedikit. Pernah enggak Bapak Ibu lihat bodyguard yang di hotel itu, apa namanya, sapam-sapam itu mukanya yang manis, banyaknya sangar tuh, Pak. Oke, cari untuk kadang orang Batak, orang Papua, ada yang agak disegani, Ambon tuh, Pak. Apalagi untuk yang apa namanya, yang mengutip-ngutip utang tuh, debt kolektor tuh, Pak. Itu memang dicari mereka yang sangar. Itu namanya sequencing kalau dalam public speaking, penyesuaian. Tak ada satpam tu yang senyum manis, ada gitu. Kecuali satpam bank, satpam bank tu wajib senyum. Hanya nyuruh masuk kan. Kalau muka dia marah, apa kau? Keluar kau? Kata dia. Tak jadi orang masuk bank. Balik ke kajian tadi, Allah muliakan ya. Jadi itu pelajaran. Ada 4 sahabat Nabi, kita ambil pelajarannya. Udah masuk waktu? Belum kan? Masih ada lagi? Masih lama lagi. Balik ke jawab tadi. Jadi itu kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Pertama apa Ustaz? Keberkahan yang diberikan kepada keluarga Halimah. Yang kedua, peristiwa pembelahan darah Nabi yang menjadi pelajaran kepada kita, bahwa hidup ini meski banyak-banyak membersihkan hati, kalau Nabi saja sampai 4 kali, kita harus berkali-kali sampai awak mati. Di mana Ustaz mengobatinya? Di antaranya di majelis ilmu. Inilah yang menenangkan hati awak Bapak Ibu. Mujalasatus sholihin. Obat hati itu duduk sama orang soleh. Saya setiap malam Jumat, setiap Selasa, setiap Rabu duduk sama guru-guru. Kebetulan kami mulai kemarin malam itu punya amalan arba'in. Selama 40 malam solawat keliling rumah ke rumah. Tadi malam di Sungai Pagar, malam sebelumnya di Rawabening, malam ketiga di Harapan Raya. Keliling Pak, yang dibaca qasidah, yang dibaca tentang solawat kepada Nabi Muhammad SAW pakai hadroh. Jadi memang tidak ada yang mengantuk, Pak. Kalau ada yang kira-kira mengantuk, dipukulkan hadroh tu, ya Nabi, jago semua Bapak Ibu. Jadi memang luar biasa dakwah dengan hadroh tu. Hilang mengantuk orang Bapak Ibu ya. Sesekali bisa kita buat kajian subuh pakai hadroh. Udah nampak jamaah agak loyo, mainkan hadroh. Lagunya pun lagu yang agak semangat sikit. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul. Ibu di belakang pun, apa ni gitu dia, jago. Yang ketiga, apalagi Ustaz? Keberkahan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi nabi. Keberkahan yang Allah berikan tentang akhlak Rasulullah SAW, ya. Wa minal mukarramat, ini dia. Di antara keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi apa itu? Taskhirul ghamamah. Ada awan yang menaungi Nabi fi safarihi ila Syam, dalam perjalanannya menuju Syam, hatta kanat tajiluhu fil yaumil sha'ib, sampai hari pun panas Nabi tetap terlindungi oleh awan, Pak. Ini kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ada namanya ghamamah. Apa namanya? Di Masjid Nabawi juga ada masjid ghamamah, Bapak Ibu ya. Yang sering umrah pasti tahu. Kalau kita berjalan dari apa namanya, sebelah kanan ya, Masjid Nabawi itu apa namanya, tempat dilantiknya Abu Bakar itu apa namanya Ibu? Di sebelah kanan tuh lupa pula saya namanya. Tempat dilantiknya Abu Bakar ya. Habis itu ada nanti sebelahnya maju lagi Masjid Ali bin Abi Thalib, ya kan? Di sebelahnya ada masjid rumah Abu Bakar, baru masjid di sebelahnya Masjid Ghamamah. Bapak Ibu yang belum umrah, saya doakan umrah biar nampak sejarah itu ya. InsyaAllah Ambo berangkat 29 Desember. Ayolah berangkat sama Ambo Bapak Ibu. Promosi nampaknya Ustaz kamu. Nah, sehingga akhlak Nabi itu apa namanya, ini diceritakan oleh Maisarah. Maisarah ini adalah pembantunya Khadijah yang menemani Nabi perjalanan menuju Syam. Maisarah ini cerita dia, Nabi Muhammad itu ketika menuju Syam kemarin, aku melihat langsung ya,
ada awan yang menaunginya. Diceritakannya ini, kemudian diceritakan lagi tentang apa? Tentang kejujurannya kepada Khadijah, tuannya daripada Maisyarah. Wa hadza ma habbabahu ila Khadijah. Ini yang menjadi sebab Khadijah itu diantaranya suka kepada Nabi, hatta khotobathu li nafsiha, sehingga Khadijah meminang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menyampaikan rasa suka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, wa tayaqqanat, dan Khadijah yakin anna lahu fil mustaqbal sya'nan, bahwa nanti di masa depan ini manusia akan mengurusi satu urusan yang sangat besar. Kemudian apalagi Ustaz? Walidzalika lamma ja'un nubuwah, tatkala datang berita tentang kenabian, kanat asra'un nasi imanan bihi, Khadijah adalah manusia pertama yang beriman, meyakini kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah itu memang luar biasa Bapak Ibu. Istri pertama Nabi Muhammad. Nabi itu tidak pernah monogami, poligami sebelum Khadijah. Hampir lebih kurang berapa tahun? Khadijah meninggal usia berapa Bapak Ibu? Usia 60. Nah, meninggal Khadijah, ya, Nabi itu sangat kehilangan sekali, karena Khadijah ini bukan hanya seorang istri, tapi juga ikut berjuang menolong Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak harta yang dia gunakan untuk dakwah Rasulullah. Maka ibu-ibu sekarang pun ada juga yang meniru Khadijah, Pak. Banyak emas-emas kerabu anting mereka yang dipakai dijual oleh bapak. Itu juga bagian daripada mencontoh Khadijah. Cuman kalau Nabi, kalau Khadijah memang dia ikhlas untuk dakwah. Kalau bapak katanya pinjam, tapi sekarang tak balik. Anak udah 10. Begitulah perjuangan ibu ya. Makanya Khadijah tuh, ketika Nabi selalu menyebut Khadijah, Aisyah pernah cemburu Bapak Ibu. Asyik Khadijah aja aku sebut ya Rasulullah. Karena memang Khadijah ni tak bisa tergantikan. Istri Nabi yang paling banyak anaknya adalah Khadijah. Kalau saya tidak salah 5 dari Khadijah, 1 cuman dari Maria Al-Qibtiyah. Aisyah tak ada anak. Ya, 7 anak Nabi. Tu 6 dari Khadijah. Ya. Kalau anak-anak TK kan dinyanyikannya, anak-anak Nabi ada 7. 3 laki-laki. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. 7 anak Nabi. Yang laki-laki ya duluan meninggal, dalam keadaan kecil masih meninggal. Ibrahim anak dari Maria Al-Qibtiyah, Qasim, Abdullah anak daripada Khadijah. Makanya Allah muliakan, Khadijah itu istri yang Nabi sangat cintai, karena yang memberikan keturunan yang paling banyak itu. Maka bapak kalau ada istri Pak mengasih anak banyak hari ini, bersyukur Pak. Andai hari ini badannya tidak seperti dahulu, itu karena menjaga anak bapak Pak. Kita sebagai laki-laki ini bersyukur ya. Maka ibu-ibu yang mohon maaf badannya gemuk itu penyayang sebenarnya. Penyayang Pak. Kalau ada Pak yang punya istri agak gemuk, itu istri yang penyayang. Mana contohnya? Kalau ada acara makan, sayang terbuang makan, sayang bersisa. Jadi ibu-ibu, saya bela ibu-ibu ya. Kami ni bang, ibu-ibu boleh sekali katakan sama suami, bang kami ni karena engkau bang, karena menjaga anak-anak mula bang, kami model begini badan kami ni. Ya, itu harus bersyukur punya istri yang ngasih anak banyak. Alhamdulillah. Orang dulu anaknya banyak, orang sekarang ni anak 2 aja loh Ustaz. Berapa anak Pak? Cik aja. Kami Bapak Ibu sedikit, 9 orang Pak Ketua. 9 orang. Tetangga saya 17. Ada Bapak Ibu orang kampung kami itu yang 27 anaknya. Serius Pak. Ya orang dulu kan nikah 13 tahun dah nikah ya Bu ya. 14 sudah nikah. Itu luar biasa itu Pak. Itu 1 bini tuh, bukan 4 bini. 1. Itu luar biasa. Dicari sekarang udah agak payah itu. Karena udah ada KB. 2 anak lebih. 2 anak
lebih baik. Itu balik ke jauh tadi. Jadi di antara kemuliaan Nabi, ya, dia punya istri yang soleha bernama Khadijah, orang yang pertama beriman, meyakini tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagi Allah muliakan, apalagi Ustaz? Pakana idza kharaja li hajatihi abad. Nabi itu, kemuliaan Nabi, kalau dia mau buang hajat, dia menjauh dari kota Makkah hatta la yara bibina, sampai bangunan-bangunan Makkah itu kira-kira tak terlihat, Pak. Nabi buang hajat dulu gitu. Menjauh dari kota Makkah abad, sehingga sudah tak nampak bangunan itu, baru dia buang hajat. Ya. Kemudian fala yamurru bi hujrin wala syajarin illa sami'a as-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Ketika Nabi lewat menuju buang hajat tadi, dia melewati pohon, ya, dia melewati batu-batu. Apa kata ulama dalam kitab ini? Tidak satu pun batu dan pohon itu kecuali Nabi mendengar as-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Batu dan pohon bersolawat kepada Nabi. Siapa yang menyampaikan ini, Ustaz? Wa qad haddasa bidzalika an nafsihi. Nabi menceritakan tentang dirinya sendiri ini. Nah, tapi memang apa kata Nabi? Wa kana yaltafit an yamini, kata ulama di sini, saat Nabi melihat an yamini wa shimali, ke kanan ke kiri, ya, fala yara ahad, dia tak melihat ada orang yang ucap salam. Berarti fix yang salam itu adalah pohon. Apa maknanya Bapak Ibu? Ini kemuliaan Nabi. Bulan Maulid nih, kalau pohon saja dulu ketika Nabi hidup bersolawat, batu ikut solawat salam ke Nabi. Kalau ada hari ini orang, ya, yang dia jelekkan kita yang memuji Nabi, mengingat Nabi, maka sebenarnya dia bisa jadi lebih hina dan lebih rendah pula derajatnya ketimbang benda mati. Sedang benda mati saja ikut sholat. Hari ini ada orang yang hidup disalahkannya orang yang bersolawat kepada Nabi. Saya kalau udah ada bulan Maulid ini, mulailah datang mereka tuh bid'ah gitu deh. La ilaha illallah. Entah sampai kapan lah mereka berhenti. Ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah kepada mereka, ya, supaya sadar mereka bahwa Allah muliakan. Itu diantara kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada waktu? Berapa menit lagi? Pas. Oh, pas. Terakhir bahwa Allah muliakan sebagai penutup ini, di antara kemuliaan. Jadi ada karomah-karomah yang diberikan Allah, contohnya kepada Nabi Musa, ya, kepada Nabi Musa yang Allah tundukkan anak buah Fir'aun, tukang sihir Fir'aun. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang besar, memakan ular-ular yang kecil, ya. Ini semua kemuliaan yang diberikan Allah kepada para nabi. Khariqul adah tadi. Jadi khariqul adah itu dia di luar akal manusia. Dan itu kalau diberikan kepada nabi, itu memang hal yang lumrah dan biasa. Apa tanda untuk apa itu, Ustaz? Supaya kita tahu min quwwatillah, Allah itu maha kuat, Allah itu maha kuasa untuk membela para nabi. Maka disebut di sini wa kadzalika ghairuhu minal anbiya. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain, sakhirallahu lahum ma syaa. Allah tundukkan apa-apa yang mereka inginkan. Jadi para malaikat itu punya mujizat. Kalau dia ingin, ya Allah, maka Allah kasih mereka mujizat. Untuk apa itu, Ustaz? Litadulla al-aqla, untuk menunjukkan kepada orang yang berakal, ala azimi qadrihim, bahwa besarnya pengaruh para nabi itu, wa khataratu sya'nihim, dan pentingnya fungsi mereka dalam kehidupan. Memang dikasih Allah mereka kelebihan karena mereka orang yang mulia, supaya orang-orang tahu ternyata begitulah beratnya menjadi seorang nabi dan rasul itu. Mudah-mudahan Allah muliakan, sedikit sekelumit kita bisa paham tentang kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada Muhammad. Supaya apa, Ustaz? Supaya kita semakin mencintai. Bapak Ibu, man lam yu'rab lam yurham. Kalau kau tak kenal, maka kau tak sayang. Maka kau tak sayang, kau tak akan cinta. Maka cinta itu hanya muncul saat kita mengenal dengan membaca, mengaji, mencari tahu. Kalau kita tak cari tahu, maka cinta itu tak akan ada bisa.
Maka bagaimana orang bisa mencintai Nabi salawat sampai menangis-nangis? Dia cinta, diingatnya perjuangan Nabi dulu. Nabi sampai berdarah-darah memperjuangkan Islam. Maka kita hari ini tinggal melanjutkan estafet perjuangan itu, menjalankan syiar-syiar dakwah, masjid ke masjid, rumah ke rumah, daerah ke daerah. Tujuannya apa Ustaz? Supaya dakwah yang disampaikan Nabi tadi, ud'u ila sabil rabbik, tugas kita mengajak orang semua untuk kebaikan. Mudah-mudahan Bapak Allah muliakan, kita senantiasa dalam keberkahan. Allah berkahi semua kita yang hadir. Allahumma sahih ajsadana, sehatkan kami semua yang hadir ya Allah. Waqdi hajatina, kabulkan hajat kami ya Allah. Bibarakati ta'lim, berkah majlis ta'lim. Bibarakati salati ala nabi, berkah salawat kepada nabi. Kabulkan segala hajat baik kami. Waqsir amwalana, tambahlah harta kami yang berkah ya Allah. Bertambah harta kami, bertambah pula kesolehan kami. Wa habibna linnasi ajma'in, jadikan kami semakin menyayangi. Wa taba'adin adawah, jauhkan kami dari permusuhan ya Allah. Rabbana hablana minas solihin. Di ujung kami minta anak yang soleh, anak yang ingat kami saat kami besok telah tiada, anak yang didatanginya kuburan kami, dibersihkannya rumput-rumput di kuburan kami, diingatnya kami saat kami besok sudah tak ada ya Allah. Berikan kami anak yang besok bisa memimpin solat jenazah kami ya Allah. Saat dia mungkin tak bisa memberikan harta yang banyak, tapi doa-doa yang mengalir ke kubur kami menjadi kebahagiaan tersendiri ya Allah. Jadikan anak keturunan kami ada yang menjadi ulama di masa depan kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, banyak maaf dari kami kalau ada kata yang tak berkenan. Semua datang dari kebodohan al-fakir, yang benar atas izin Allah, yang salah kebodohan dan kepakiran kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.